Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi nih bersama si Vet ID. Ya, sebelumnya selamat tahun baru 2021 nih, teman-teman ya. Semoga di tahun yang baru ini segala sesuatunya menjadi lebih baik. Yang tertunda dapat dilancarkan di tahun ini, dan semoga kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat terus ya. Amin. Kali ini kita mau berbagi tips atau pengalaman nih, cara menangani atau mengobati bayi musang yang luka. Biasanya bayi musang ini suka terluka nih pada saat pasca melahirkan. Salah satu faktornya biasanya karena proses melahirkannya itu nggak lancar, kurang lancar lah. Kayak misalnya kadang sungsang atau si induk ini kurang nyaman, jadi bisa tuh ada luka-luka di bayi musangnya. Contoh, ekornya kegigit lah, kakinya, ujung-ujung jarinya, atau di bagian dadanya atau perutnya. Biasanya karena di bawah-bawah si induknya. Ya itu tadi, biasanya sih karena si induk ini nggak nyaman, jadi gelisah. Akhirnya anak ini dibawa-bawa terus ke si induk ini, nyari tempat yang menurut dia lebih nyaman lah daripada tempat yang sebelumnya itu. Nah, kebetulan kami juga baru nih mengalami kondisi yang serupa. Jadi kemarin itu waktu si bayi musang ini lahir, ada 2 ekor. Salah satu anaknya itu atau bayinya kelihatan nih, kayak pertama sih kayak cuman hair loss aja, bulunya hilang sedikit di bagian dadanya. Awalnya kami kiranya itu apa ya, kayak jamur lah, atau ya mungkin karena dijilat-jilatin terus sama induknya. Tapi begitu seminggu kemudian, pada saat bayinya ini umur 2 minggu, sekitar 14 harian, itu kelihatan nih kalau ternyata itu luka dan lumayan lebar sih. Akhirnya ya mau nggak mau kita pisahin, karena takutnya akan makin lebar lagi dan susah lagi nih ngobatinnya, malah parahnya nggak ketolong si bayi musangnya. Akhirnya kemarin setelah kita pisah dari induknya, terus karena kondisinya nggak bisa langsung dibawa ke dokter, akhirnya kita bingung tuh ngobatinnya pakai apa ya, karena kebanyakan antiseptik itu kan base-nya alkohol. Kandungan dasarnya itu kan alkohol. Nah, kalau kita kasih ke bayi musang ini kok kayak nggak tega ya, karena apa ya, kita tahu sendirilah, kita kalau luka kasih alkohol kayak gimana sih, rasanya kan perih banget. Nah, ini lukanya lebar banget, jadi wah nggak kebayang sih, kita aja yang luka kecil gitu aja nggak usah alkohol deh, kena air aja mandi itu langsung perih-perih tuh. Nah, nggak kebayang nih, ini kondisinya lukanya lebar, kita kasih alkohol, waduh. Jadinya kita bingung. Akhirnya dapet nih yang biasa kita pakai di rumah buat luka ringan lah, itu si Hansaplast Spray nih, antiseptik. Dia ini kalau biasanya saya pakai itu ke anak gitu ya, atau ke saya sendiri, itu nggak perih emang. Jadi menurut saya sih kayaknya cocok nih buat si bayi musang ini. Dan saya cek juga, ternyata emang dia nggak ada kandungan alkoholnya gitu. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Oh iya, ini kita bukan endorse ya, yang kita ini omongin sekarang nanti di video ini nggak ada endorse. Jadi pure bener-bener kita pernah pakai dan review buat kalian semua. Terus akhirnya udah kita coba nih satu semalaman. Jadi waktu itu kita pisah sore, udah mau
malam. Jadi malam itu kita kasihnya si Hansaplast spray ini. Besoknya itu bener-bener kayak lukanya masih basah banget gitu. Kita lihat, akhirnya ya udahlah kita bawa ke dokter aja. Takutnya emang dibutuhkan untuk harus dijahit atau gimana. Nah, kita kan nggak tahu. Akhirnya saya bawa nih ke dokter. Begitu sampai dokter, si Musang ini langsung dicek nih suhu dan si lukanya. Akhirnya sama dokter dicek juga di lab. Begitu hasilnya keluar, alhamdulillah tidak ada bakteri dan sejenisnya. Akhirnya dokter menyarankan untuk memberikan pengobatan luar. Pertimbangannya sih, pertama, si bayi musang ini kan masih umurnya relatif masih kecil banget, masih umur 2 minggu. Jadi dia belum mulai untuk ngejilatin badannya. Terus supaya cepat sembuh, lebih baik si lukanya ini dibiarkan terbuka, nggak ketutup, supaya lebih cepat kering. Terus karena masih kecil, belum bisa untuk minum obat. Kasihan karena kalau masih kecil gitu sudah diberikan obat. Akhirnya dibawakan beberapa pilihan antiseptik. Pertama itu NaCl, teman-teman. Nah, si NaCl ini dia bagus untuk membersihkan luka dan memperbaiki jaringan, dan tentu nggak perih karena dia tidak ada kandungan alkoholnya. Kedua, kita dibawain lagi nih sama dokter nih. Ini mereknya Technode. Itu sama, antiseptik juga. Malah ini bisa buat disinfektan segala kandang juga nih, teman-teman. Dia bahannya organik, jadi ya bisa dipastikan tidak ada bahan kimianya. Jadi insya Allah aman. Nah, kita coba nih akhirnya di rumah. Kalau si Hansaplast ini sih di minimarket sekitar rumah atau di apotek banyak. Kalau dua ini memang harus agak effort sedikit lah nyarinya. Satu butuh resep dokter, yang satu ini saya nggak pernah lihat di minimarket atau di apotek juga nggak pernah lihat. Jadi kalian harus cari dulu. Kalau di klinik deket tempat tinggal saya ada nih kebetulan. Jadi kemarin dokter bawain. Gitu. Pertama, kita bersihkan dulu nih si lukanya pakai NaCl. Kalian bisa pakai kasa, taruh cairan NaCl-nya di kasa itu, terus ditempel-tempel ini, dibersihkan pelan-pelan. Begitu udah bersih luka dan sekitarnya, lalu si lukanya kalian berikan semprot si Technode ini di bagian lukanya aja ya. Kalau misalnya di sekitar lukanya, di bulu-bulunya itu ada yang basah, kalian keringin tuh pakai tisu atau apalah, pakai lap kering itu, supaya nggak lembab juga. Malah takutnya si lukanya sembuh tapi malah ada jamur. Nah, bahaya juga, nanti malah infeksi lagi nih si lukanya. Dokter sih nyaraninnya dibersihkan pakai NaCl nih itu sehari 2 kali aja, di pagi hari sama di malam hari, di waktu kalian ngasih susu terakhir di malam hari. Jadi si Technode ini diberikan setiap kalian habis memberikan susu ke bayi musangnya. Dijaga juga kelembapannya, jangan ditaruh di tempat yang terlalu lembab dan terlalu dingin, juga terlalu panas. Terus si alasnya itu pasti kotor tuh di tempat musangnya. Saya sih biasanya taruh di pet cargo, jadi aman lah, dipastikan aman, nggak bisa ada yang masuk, terus dia juga nggak bisa keluar gitu. Jadi sirkulasinya juga oke, nggak, tinggal kalian taruh aja tuh di tempat atau di suhu ruangan. Itu setiap hari saya ganti alasnya, plus saya bersihin sekelilingnya, karena kalian kalau misalnya ganti alasnya doang, itu sekelilingnya pasti kotor. Jadi kalian setelah ganti alasnya, sekelilingnya juga dibersihin juga. Nah, bisa juga pakai si Technode ini, atau pakai alkohol juga nggak apa-apa, supaya benar-benar yakin bersih gitu ya. Kalau kalian cuci pakai sabun dan segala macam itu juga nggak apa-apa juga sih, aman-aman aja. Terus
begitu kita udah lakuin 2 hari nih, itu perkembangannya bagus banget, alhamdulillah. Jadi si lukanya itu bener-bener yang tadinya basah banget tuh udah hampir sebagian, bukan sebagian, hampir seluruhnya kering, nggak basah lagi. Terus nggak nyampe seminggu itu udah kering semua tuh, bener-bener udah nutup semua. Jadi beda banget sama pada saat pertama kali kita obatin, itu masih ngebuka banget dan basah banget gitu. Jadi menurut saya sih ngaruh banget si dua ini gitu. Saya saranin nih, kalau misalnya kalian tempat tinggalnya jauh dari dokter hewan atau kondisi kurang memungkinkan, 3 cairan ini lumayan bisa ngebantu di kondisi yang memang darurat lah gitu. Jadi kalian bisa bersihkan dulu dan memberikan si antiseptik ini juga, terutama untuk si bayi musang ya, yang memang dia kondisinya belum bisa ngejilatin badannya, jadi aman lah, jadi lukanya itu nggak makin melebar. Kedua, yang belum bisa minum obat gitu. Jadi benar-benar kita lakuinnya di pakai obat luar aja gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian memang kondisinya memungkinkan dan ada dokter hewan di dekat tempat tinggal kalian, saran saya sih kalian bawa dulu ke dokter. Karena apa? Karena belum tentu penanganannya akan sama, tergantung si kondisi lukanya juga. Mungkin nanti ada sesuatu apa, jadi ya belum tentu bisa disamakan. Sekali lagi, kalau memang di sekitar rumah kalian ada dokter hewan, baiknya sih kalian bawa dulu nih ke dokter hewan supaya penanganannya sesuai dengan kondisinya. Jadi seenggaknya nggak memperparah lah teman-teman. Nah teman-teman, ini dia nih yang kemarin lukanya sempat bikin panik juga nih. Sekarang alhamdulillah kondisinya udah bagus, sehat, lukanya juga udah benar-benar nutup dan bulunya udah tumbuh juga sih. Bekasnya cuman paling ada garis gitu aja sih, kayak abis kayak dijahit gitu. Nah tapi sekarang udah gak kelihatan juga tuh, kondisinya udah bagus banget, alhamdulillah. Demikian teman-teman, semoga video ini dapat membantu kalian. Dan kalau misalnya kalian mendapati kondisi yang serupa, semoga bisa tertangani dengan baik dan cepat tertangani juga gitu. Sampai jumpa juga di video Sifat ID yang lainnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Demikian, salam kami dari Sifat ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.